Jadi kemarin saya itu mengambil penerbangan hari Jumat malam Sabtu ya. Jadi apa namanya itu karena saya nggak mau nunggu transit yang terlalu lama. Karena sebenarnya hari Rabu juga ada. Hari Rabu itu penerbangan pesawat Scott ke Surabaya itu ada. Cuman apa namanya itu berangkatnya sore dan apa namanya nanti transitnya terlalu lama sekitar kurang lebih 13 jam seperti itu. Jadi kalau penerbangan saya kemarin itu hari Jumat malam Sabtu itu berangkat dari Taiwan itu jam 11.30 waktu Taiwan, kemudian nyampe apa namanya itu Singapura itu jam 4 ya, jam 4 kurang lebihnya. Kemudian menunggunya kurang lebih 4 jam seperti itu, 4 jam. Kemudian flight lagi ke Juanda seperti itu. Nah, kemudian apa namanya sampai Juanda itu kami pesawat kami tuh pesawat yang datang pertama kali, jadi masih sepi ya, benarnya sepi, jadi enak sekali. Kemudian apa namanya setelah turun dari pesawat itu nanti apa namanya itu kita dijemput oleh petugas bapak petugas dari BP2MI seperti itu. Nanti dipanggil Mbak, Mas, rombongan dari Taiwan ya, seperti itu. Umpamanya 5 orang, nanti disebutin namanya satu-satu. Jadi bapak itu sudah punya data kita ya, data kita sudah ada semua di bapak itu. Karena sebelum apa namanya itu setelah kita check in ya, sebelum kita pulang, sebelum kita flight itu nanti dari bapak petugas shelternya itu melaporkan data kita ke KDI bahwasanya hari itu ada apa namanya itu teman-teman BMI yang melakukan apa namanya itu penerbangan pulang ke tanah air seperti itu, berapa orang datanya nanti dikirim. Nah kemudian nanti dari KDI sendiri itu melaporkan ke BP2MI yang bertugas di Bandara Sueta ataupun Juanda apa namanya itu tentang kepulangan kita gitu. Jadi nanti kita di sana ada penjemputan, jadi nggak usah takut. Jadi berbeda, jadi mohon maaf ngomong, jadi berbeda dengan teman-teman yang lainnya seperti itu, yang apa namanya itu melakukan proses kepulangan selain dari shelter KDI seperti itu. Jadi antriannya pun itu berbeda. Jadi untuk kita itu kemarin karena apa namanya itu saya itu datangnya masih pagi dan masih sepi, masih baru pesawat pertama yang datang. Jadi saya nggak ngantri sama sekali. Jadi sama bapak petugasnya langsung dibagiin itu kertas apa namanya formulir yang kuning itu, yang isinya sama dengan yang di EHAC yang ada di HP kita itu. Cuman di sana kayaknya nggak kepake itu yang EHAC-nya ya, karena kita sudah diisiin formulir kuning itu dan sudah diisi sama bapaknya, datanya lengkap. Tinggal dibagiin, dipanggil satu-satu sesuai dengan nama masing-masing seperti itu. Kemudian langsung kita diarahkan untuk apa namanya itu untuk laporan kedatangan kita di petugas apa namanya itu kesehatan di apa namanya itu di bandara. Langsung maju apa namanya itu hanya nama dan sebagainya, sedata sebentar. Jadi setelah dibagiin formulir itu tadi, dipanggil sesuai dengan nama masing-masing, kemudian sama bapak tugasnya diarahin ke apa namanya itu ke petugas apa namanya itu pendataan kepulangan. Di sana kita dicek suhu dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya itu isi data yang ada di petugas. Jadi formulir kuning itu nanti diserahkan di sana. Kemudian setelah itu nanti apa namanya itu cek data lagi di petugas KKP sebelahnya. Kemudian langsung apa namanya itu turun keluar, itu pun masih diantar. Jadi kita nggak akan kesasar, nggak akan kebingungan kan, didampingin terus tuh sama bapak tadi, bapak apa namanya itu bapak BP2MI tadi. Pokoknya terima kasih Pak atas apa namanya itu sambutannya, atas bantuannya semuanya, bapak BP2MI yang ada di Juanda Surabaya. Nah nanti sampai di sana nanti kita ada petugas lagi nih yang nunggu kita di bawah. Jadi bapak petugasnya banyak yang menanti kedatangan kita. Pokoknya apa namanya itu berasa VIP lah ya, pokoknya dinikmati aja prosesnya gitu. Sampai sana nanti ada pendaftaran lagi apa namanya itu pengambilan itu untuk swab ya. Setelah itu pokoknya ikutin aja prosesnya, diarahin nggak usah bingung. Jadi untuk teman-teman yang proses kepulangannya melalui shelter KDI nanti di sana diurusin semua sama seperti waktu kita masih di Taiwan. Sampai di Bandara Sueta ataupun di Jakarta itu nanti diurusin semuanya, diantar, didampingin sampai selesai. Sampai apa namanya itu sampai ke bagasi. Mbak, ini bagasinya silahkan diambil di mana seperti itu. Kemudian setelah bagasi, nah teman-teman bisa langsung daftar email. Di situ ada apa namanya itu loket ataupun counter bea dan cukai di situ. Jadi teman-teman bisa apa namanya itu bisa langsung jadi sebelum masuk ke apa namanya ruangan antrian di swab untuk swab itu
teman-teman bisa setelah bagasi langsung masuk satu pintu lagi, langsung bisa daftar IMEI. Di situ ada konternya, ada konter bea dan cukai. Nanti dianterin, diarahin sama bapaknya seperti itu. Nah, nanti di situ ada yang manual, ada yang ada yang instan ya, yang langsung. Jadi untuk yang manual teman-teman nanti antrinya panjang, antri dulu, ngisi formulir dulu, ngisi data HP tentang HP-nya HP masing-masing. Jadi satu paspor itu maksimal bisa mendaftarkan 2 HP seperti itu. Nah, kemudian untuk yang sudah siap, jadi sudah ready, itu nggak ada 1 menit. Jadi saran saya nanti teman-teman itu sebelum pulang selama masih di Taiwan ataupun sampai di Singapura lah ya, nggak apa-apa, sambil nunggu itu teman-teman silahkan isi data bea dan cukai, download di HP masing-masing, isi datanya, tipe HP-nya, kemudian warnanya, harganya dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan barcode bea dan cukainya seperti itu. Jadi nanti waktu sampai di counter bea dan cukai, teman-teman nggak perlu ngantri lama-lama lagi. Jadi di situ ada petugasnya, ada 2 kalau nggak salah ya, kemarin saya ada yang khusus manual, ada yang instan. Jadi waktu kemarin itu teman-teman itu ada yang ngantri panjang, saya tinggal maju aja gitu, sononggel sononggel ke petugas satunya, Pak saya mau daftar IMEI, saya bilang gitu. Saya sodorkan HP saya, barcode-nya. Jadi setelah teman-teman isi data, nanti teman-teman dapat barcode ya kan, di HP itu ada barcode-nya, silakan di screenshot, di SS, disimpan. Jadi sampai sana nanti siapkan paspornya. Jadi paspornya sama tiketnya, paspor sama tiket, kan ditanya nomor penerbangan juga sih seperti kalau nggak salah gitu. Jadi serahin aja, Pak saya mau daftar IMEI. Jadi serahkan HP-nya yang ada screenshot-nya, kemudian sama paspornya. Langsung nanti bapaknya dilihat, langsung di di scan itu barcode-nya, udah selesai gitu aja. Nah, untuk panduan pengisian pendaftaran IMEI itu nanti saya buatkan di video berikutnya ya. Jadi teman-teman nanti nggak usah bingung lagi, tinggal ikutin aja, gampang sekali kok. Yang penting sudah ada paspornya, kemudian teman-teman siapkan aja data HP-nya. Jadi umpamanya misal HP-nya tipe A52 seperti punya saya. Jadi teman-teman silakan cek aja di Google A52 itu memonya berapa, banyak 8128. Itu nanti dia harus ditulis seperti itu. Kemudian warnanya apa, kemudian harganya. Nah, harga itu di situ nanti ada dijelaskan ya. Ada USD dan ada IDR. Boleh pakai USD atau IDR seperti itu. Nah, kemudian kalau misal HP-nya itu IDR-nya itu di bawah 7 juta atau di bawah $500 US dollar, itu tidak kena bea cukai, seperti jadi free. Si foto-foto di sana. Kemudian nanti ada bapak-bapak dan ibu-ibu di sana. Mbak dari mana? Dari Thailand. Pokoknya ditanya gitu ya. Bapak ibunya ramah-ramah sekali seperti itu. Kemudian sampai sana nanti cross check lagi. Pokoknya paspor jangan sampai selip. Paspor sama tiket jangan sampai selip ya. Pokoknya dibawa aja atau dikantongin, jangan sampai jatuh, karena setiap masuk pintu ada di sana ada petugas pasti ditanya paspor dan tiketnya seperti itu. Karena kita kan akan dicek tempat duduknya di mana seperti itu. Kemudian di sana nanti setelah itu ya, dan tanya, kemudian ada sesi foto dan lain-lain. Kemudian kita langsung diarahkan ke swab. Jadi swabnya itu ada di situ. Kalau kita misal masih pagi kan baru satu pesawat tuh, jadi nggak terlalu ngantri seperti itu. Mana alhamdulillah saya nggak ngantri juga gitu. Langsung Mbak langsung masuk aja gitu. Tapi misalnya mau ngantri ya ngantri dulu seperti itu ya. Setelah swab selesai itu kemudian, karena kebetulan kemarin tuh saya itu udah datang sampai di Juanda Surabaya, itu belum ada karantina guys di sana. Jadi saya datang sampai sana itu tanggal 18 bulan April ya. Jadi belum ada karantina, masih ada desas-desus berita. Jadi saya selalu stay tune mencari info apakah di Surabaya itu ada karantina atau bukan. Nah, alhamdulillah waktu itu baru rencana itu pemerintah Jawa Timur akan mengadakan karantina sekitar tanggal 24-an lah seperti itu. Jadi saya masih belum ada karantina. Jadi setelah swab itu rombongan kami itu berlima sama anak batita 1 itu langsung dibawa ke counter BP2MI. Sampai sana kita istirahat dulu, kemudian ada sesi foto. Jadi kita nanti foto-foto lagi, jangan takut. Foto itu nanti buat laporan bapak-bapak petugas yang ada di sana. Kemudian jangan lupa kita juga ambil fotonya ya. Kita juga minta difotoin pakai HP kita untuk laporan dikirim ke shelter, ke KDI-nya seperti itu.
Nah, kemudian nanti ditanya. Jadi jangan takut, di situ bukan calo ya, nggak ada calo. Jadi teman-teman itu nanti sama bapak petugasnya atau ibu-ibu yang tugas di sana itu nanti ditanya, Mbak mau pulangnya kemana gitu. Misalnya mau ke mau ke Jember atau mau ke Semarang atau mau kemana, itu nanti sama bapaknya diarahin. Mau naik travel atau naik bus seperti itu. Ya nanti Anda kalau naik travel, saat ini naik travel, nanti travelnya dipanggilkan, ditelepon, dihubungin sama bapaknya. Jadi jangan takut nanti kemahalan atau apa, itu harganya pasti sudah sesuai lah ya, sudah standar seperti itu. Misal teman-teman mau naik bus, seperti teman-teman saya kemarin itu mau ke Jember, mereka itu mau naik bus, diantar sampai ke terminal. Jadi nanti diantar ke terminal seperti itu. Nah kemudian saya kemarin kebetulan saya bertiga itu ya, pulangnya ke Lampung gitu. Jadi kami pun diantar ke bandara ke terminal 1 karena kan setelah dari Surabaya kita ke Lampung ke terminal domestik ya. Jadi gitu kita pindah terminalnya ke terminal 1 seperti itu. Nah, kemudian itu waktu diantarnya itu jangan takut, nanti ada bapak petugas juga yang dipanggil dari bapak BP2MI dipanggilkan untuk nganter kita gitu. Jadi jangan takut, nanti fotonya saya lampirkan tuh bapaknya, si bapak yang itu gitu. Nggak usah takut. Santai aja gitu. Kemarin kami sempat nanya, sebenarnya itu gratis ya, cuman kan kita kan nggak enak. Kita nanya, Pak ini mohon maaf taksinya bayar berapa ya? Saya bilang kayak gitu. Bapaknya bilang itu kemarin 50.000 per orang gitu, baik yang ke terminal ataupun yang ke terminal bus maupun ke terminal 1 ke untuk penerbangan domestik kami gitu. Oh oke, saya bilang gitu. Nah kebetulan jadi karena saya pulangnya ke Lampung, jadi harus ada beli tiket domestik ya. Nah itu bapak sopirnya, driver taksinya itu yang mencarikan tiket kami gitu. Jadi kebetulan waktu dicariin itu tiket hari itu semuanya sold out. Jadi mau ke Lion Air, kemudian Garuda ataupun Citylink semuanya sudah sold out semua karena ternyata sudah di booking lebih awal. Tadinya kami mau booking langsung dari Taiwan ya, mau booking langsung. Cuman kan kita nggak tahu prosesnya akan secepat itu, seperti itu. Takutnya nanti harus nunggu hasil. Nah, jadi informasi buat teman-teman, kemarin itu ya kami itu hasilnya yang dari Surabaya hanya dibawain surat surat pengantar seperti itu, bahwasanya kami telah melakukan swab di Juanda Surabaya dan hasilnya itu akan dinotif langsung ke Dinkes Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi daerah masing-masing. Kalau saya kan Dinas Provinsi Lampung seperti itu. Nah kemudian ini berbicara sebelum ada karantina ya, karena setelah karantina nanti prosedurnya berbeda lagi. Nanti saya jelaskan di video berikutnya. Dengar cerita teman-teman saya kemarin yang sudah pulang lalu melakukan karantina seperti itu. Nah kemudian kemarin itu setelah proses selesai, jadi kemarin kami hanya kurang lebih 1 jam mungkin ya di bandara selesai itu. Kemudian cari tiketnya itu kebetulan sudah semua sold out. Kemudian sama bapak drivernya kami dianjurkan dan diantarkan ke suatu penginapan gitu ya, losmen gitu yang dekat dari bandara di sana. Cukup lumayan nyaman ya. Di sana penginapannya 1 kamar itu 200.000, sudah AC, lumayan nyaman. Jadi kami bertiga, saya sama Reno dan mamahnya di sana gitu. Kemudian cari makan juga dekat di situ. Nah, di situ itu besoknya kami dijemput lagi tuh sama bapak driver yang tadi itu. Gitu janjian, Mbak, besok saya jemput jam jam 11 gitu kan. Ya sudah. Nah, sebelum kami dijemput itu bapaknya sudah ngambil barang kita, bagasi kita, koper-koper semua dibawa, di-check-in dulu. Jadi kita pokoknya duduk manis aja, nonton TV, tiduran di penginapan. Jadi koper kita sudah sampai bandara, sudah check-in sendiri gitu kan. Jadi kemudian misalnya ada kelebihan bagasi itu nanti dibantu. Kemarin saya ada kelebihan bagasi itu ya, alhamdulillah dibantu juga. Jadi nggak bayar mahal. Kelebihan kurang lebih hampir 7 kiloan itu dibantu sama bapaknya. Saya hanya bayar 100.000, padahal aturannya itu 1 kilonya itu bayar 75.000 untuk Surabaya ke Lampung seperti itu. Nah kemudian setelah itu kami dijemput lagi jam kurang lebih jam 11 ya, jam 11.30 lah ya, dijemput lagi langsung diantar ke terminal 1 ke bandara. Di sana kami didampingin lagi. Nah nyampe sana bapaknya bilang karena bapaknya capek ya, nggak bisa nganter sampai naik sampai ke boarding. Jadi
apa namanya itu bapak driver lagi tadi nelpon petugas dalam ya, petugas boarding apa namanya itu ditelepon untuk datang. Nah itu bapaknya nganterin kita, jadi dampingin kita di bawah, pokoknya berasa tamu VIP lah. Pokoknya nanti teman-teman ketika sudah melakukan proses kepulangan melalui shelter akan mengalaminya sendiri dan merasakan sendiri betapa enaknya seperti itu. Jadi kami diantar itu nggak perlu check-in lagi, nggak perlu ada pemeriksaan lagi karena surat. Oh iya, kami waktu naik pesawat mau pulang ke Lampung itu masih menggunakan surat PCR yang dari Taiwan, karena itu kan berlakunya masih 3 hari ya, 72 jam. Kebetulan hari itu hari Minggu, jadi hari terakhirnya. Waktu itu kan kami PCR-nya hari Kamis, kemudian hasilnya diambil hari Jumat. Nah surat itu berlakunya 3 hari, jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Nah hari Minggu itu kami masih bisa menggunakan surat PCR yang dari Taiwan seperti itu. Jadi bapak driver tadi yang ngurusin semuanya, check-in dan lain sebagainya. Jadi ketika kami nyampe bandara itu nggak perlu check-in lagi, udah lurus aja lewatin pemeriksaan semuanya, udah nggak perlu nggak perlu diperiksa lagi, jalan lurus aja gitu. Bebas roaming. Jadi langsung dianterin sampai naik, sampai boarding, sampai depan pintu pesawat seperti itu. Jadi sampai diantar sampai ke sana. Masya Allah, saya juga kaget seperti itu ya, nggak nyangka. Karena kan biasanya ketika kita diantar petugas itu kan cuma sampai pintu luar, nggak sampai boarding kan ya, nggak sampai masuk. Nah ini sampai masuk, sampai depan pintu pesawat, sampai dekat petugas yang ngambil tiket kita itu, seperti itu. Jadi sudah beres semuanya, tinggal masuk pesawat, duduk, udah selesai gitu. Itu guys, itu keistimewaannya, kelebihan-kelebihan yang disediakan, yang difasilitasi, yang diberikan untuk kita semua teman-teman BNI dari shelter KDEI seperti itu. Saya kira cukup informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kemudian saya ingatkan lagi, please support channel ini supaya saya lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi lainnya dengan mengklik tombol subscribe. Kemudian like, jangan lupa, kemudian komen sebanyak-banyaknya boleh, kemudian share video ini jika sangat bermanfaat supaya teman-teman yang lainnya mengetahui informasi ini dan tidak tanya-tanya dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, dan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video. Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, I'm safe and sound, I'm safe and